Saudara-saudara yang terkasih, jumpa kembali dengan saya, Dr. Andrew Septian Mammurai Paiki, Presiden Republik Indonesia. Dalam video klip hari ini, saya membahas tentang hasil pertemuan kami dengan Deputi Menlu Belanda, Dr. Anders Dirk Jan Wieringa pada tanggal 24 Oktober tahun 2000 di Gedung Kementerian Luar Negeri Belanda di Den Haag, Belanda. Materi ini penting sekali, karena itu meskipun sudah lama saya berpikir ini sangat penting untuk saya harus mesti kemukakan untuk dipelajari secara menyeluruh. Saya beri judul pembahasan ini, pembahasan materi dari Deputi Menlu Belanda. Ya, saudara-saudara sekalian yang terkasih, dalam pertemuan itu ada 5 poin, ada 5 poin yang disampaikan oleh Deputi Menlu Belanda itu sebagai pandangan umum dari pemerintah Kerajaan Belanda menyangkut masalah status Papua. Sayang sekali karena pada waktu itu kami tidak sempat membuat foto bersama dengan beliau, tetapi tanggal dan tempat masih sangat segar dalam ingatan saya sampai hari ini. Kelima poin itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, beliau mengatakan begini, kamu yang berjuang di dalam negeri untuk merdeka dan berdaulat penuh, kamu itulah yang sesungguhnya benar. Jangan dengar lagi orang-orang Papua yang ada di Belanda ini. Mereka sudah merdeka. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, beliau mengatakan hubungan kami Belanda dengan Indonesia itu hanyalah hubungan bisnis. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, untuk sementara ini, beliau mengatakan untuk sementara ini Belanda mengakui status yang Indonesia berikan sama kamu sekarang ini. Maksudnya otsus itu maksudnya beliau. Kemudian poin yang keempat, beliau mengatakan begini, bila kamu sudah berjuang sampai 90%, maka yang 10% yang sisa itu adalah tanggung jawab pemerintah Kerajaan Belanda. Itu yang keempat. Dan yang kelima, Belanda dan Eropa akan menegur Indonesia kalau Indonesia sampai melanggar hak asasi manusia. Itu 5 poin yang disampaikan kepada kami. Hal yang mau saya bahas dengan saudara-saudara rakyatku yang terkasih adalah poin yang pertama dan poin yang keempat. Sedangkan poin yang kedua tidak saya bahas karena itu menyangkut sesuatu yang sangat secret dan saya merasa tidak perlu untuk dibahas sekarang. Sementara poin ketiga dan kelima tidak terlalu penting untuk saya bahas. Jadi poin yang pertama dan poin yang keempat itu 2 poin yang saya mau bahas, menjelaskan kepada saudara-saudara sehingga Anda harus mengerti bahasa yang secara diplomatis beliau sampaikan kepada kami. Baik saudara-saudara sekalian, sekarang kita segera masuk ke pembahasan poin yang pertama yang berbunyi, kamu yang berjuang di dalam negeri itu atau untuk merdeka, kamu itulah yang benar. Jangan dengar orang-orang Papua, sekali lagi jangan dengar orang-orang Papua yang ada di Belanda karena mereka sudah merdeka. Maksud beliau yang terselubung di sini adalah bahwa kemerdekaan itu sesungguhnya ada di dalam negeri, yang bertanggung jawab di dalam negeri. Kamu itu yang benar. Orang-orang yang ada di Belanda yang berkaor-kaor di Belanda, berkoar-koar di sana, bicara banyak di sana, mereka sudah merdeka, sudah jadi warga negara Belanda, mereka sudah merdeka.
Mereka sudah senang-senang dan mereka tidak merasakan pahit, sakit atau apapun. Meskipun mereka pelarian, tapi mereka sudah merdeka. Jadi warga negara Belanda. Jadi kamu itu yang benar. Artinya bahwa siapapun yang ada di luar negeri, mereka hanyalah sebagai corong untuk membantu kita yang ada di dalam negeri ini untuk merdeka. Dia ada di Inggris kah, dia ada di Amerika kah, dia ada di Australia kah, atau dia ada di Papua Nugini kah, anyway. Di Belanda, di Swiss kah, atau di mana saja silakan. Tapi mereka itu semua ada di luar, yang bertanggung jawab kemerdekaan yang benar diperjuangkan oleh rakyat dan Anda sendiri yang ada di dalam negeri. Karena itu kita membutuhkan pemimpin yang bertanggung jawab di dalam negeri. Semua orang yang ada di luar sana harusnya mengarahkan semua perhatian, energi semua untuk membantu saudara-saudaranya yang ada di dalam negeri untuk cepat merdeka. Karena mereka di luar senang, tetapi peristiwa di Duga, di Timika, saya salut sama anak-anak kita ini. Mereka berjuang sungguh-sungguh di hutan, mati, tapi tidak ada yang bertanggung jawab kepada mereka. Itu yang membuat kenapa kemarin saya sempat sentil sedikit terhadap Kapolda. Kenapa panggil mereka bertuhan kada hanya masalah perut? Memang betul mereka bodoh, tetapi mereka punya hak. Mereka tahu hak mereka untuk merdeka. Mereka berjuang dengan apa yang mereka punya. Tapi saya yang tidak ada pemimpin yang berjuang bicara atas nama mereka, atas penderitaan mereka. Kemarin saya sempat tepis apa yang disampaikan oleh Kapolda tentang mereka. Begitu. Karena saya melihat tidak ada pemimpin yang bicara membela mereka. Meskipun mereka berbeda di dalam beberapa kelompok yang terpisah, tetapi sesungguhnya mereka berjuang untuk merdeka. Kenapa kita tidak bisa rangkul dan menjadi satu sama-sama? Tapi herannya kadang-kadang kami sudah bicara, kita masih lagi diancam lagi dengan yang lain-lain. Ini modelnya bagaimana ini? Begitu. Dan ini kita perlu sadari sekarang. Sekali lagi kita harus memahami betul apa yang disampaikan oleh Deputi Menlu Belanda sebagai pandangan umum pemerintah kerajaan Belanda tentang status kita ini. Kita di dalam negeri ini yang benar, beliau katakan. Jangan dengar siapapun yang datang dari luar sana. Kalau mereka hanya bicara-bicara berkuar-kuar tapi tidak mau membantu memberikan arahkan jalan keluar, menaruh perhatian semua ke dalam, mengarahkan semua rakyat kepada apa yang kita kerjakan sini, kita tidak usah terlalu ini. Kita ada di dalam dan terus kita berjuang. Kita minta kepada mereka sebagai saudara-saudara untuk mendukung kita yang ada di dalam negeri. Bukan kita di dalam negeri yang kasih keluar uang dan sibuk urus mereka keluar. Itu salah besar sekali. Begitu. Karena itu saya merasa poin ini penting sekali dan sangat penting untuk saya harus sampaikan kepada saudara-saudara. Bahwa ini Deputi Menlu Belanda yang bicara, bekas penjajah kita yang bicara tentang status kita. Bahwa kemerdekaan itu ada di dalam negeri, ditentukan di dalam negeri, bukan dari luar. Karena itulah Dr. Tom tidak bisa proklamasikan di hutan, tidak bisa proklamasikan di luar negeri. Tapi dia harus masuk dan bertanggung jawab proklamasikan 14 Desember itu di dalam negeri. Sebagai ahli hukum, ahli tata negara, beliau tahu betul posisi ini. Begitu. Itu yang pertama yang saya merasa sangat penting untuk saya sampaikan kepada saudara-saudara, rakyat dan bangsaku yang saya cintai. Hal yang kedua, itu poin yang pertama ya. Poin yang kedua, ingat. Beliau mengatakan begini, jika kamu sudah berjuang sampai 90%, tinggal sedikit lagi untuk capai kemerdekaan dan kedaulatan Anda, maka sisa 10% yang sisa itu adalah tanggung jawab pemerintah kerajaan Belanda. Kenapa? Karena dia punya catatan tersendiri menyangkut status kita. Proklamasi 14 Desember dia tahu. Tapi yang paling ini adalah bahwa dia punya sejarah bintang kejora itu. Dia tahu. Dia yang buat bendera bintang kejora itu. Makanya dia bilang di sini 10% yang sisa itu adalah tanggung jawab pemerintah kerajaan Belanda. Saya berpikir bahwa masih ada hal lain yang terselubung. Bahwa setelah 10% dia turun tangan, berarti kita kembali lagi ada di dalam tangan dia. Di dalam kekuasaan dia. Karena dia yang selesaikan. Bintang kejora itu dia bicara. Kita mau bicara apa? Dia yang memang buat untuk kita. Karena itu kita harus keluar. Kita harus keluar, berdiri di atas jati diri kita sendiri. Dengan perbuatan atau pekerjaan kita sendiri. Supaya kita membebaskan diri dari cengkeraman bangsa penjajah. Baik itu Belanda
maupun itu Indonesia. Kita harus berdiri, dan itu adalah hak kemerdekaan kita, hak kita untuk merdeka sebagai bangsa tersendiri. Dan itu dijamin oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, karena itu penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak bangsa Indonesia, karena itu penjajahan Belanda atas Indonesia harus dihapuskan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak bangsa Indonesia, karena itu penjajahan bangsa Indonesia atas Indonesia harus dihapuskan. Undang-undang dasar yang sangat luar biasa. Terpuji. Tetapi sekarang kembali kepada pemerintah Indonesia. Saya menyesal karena bahasanya begitu indah, tapi pemerintah Indonesia tidak pernah mau melaksanakan itu. Harusnya momen yang terbaik untuk pemerintah Indonesia untuk bisa mengamalkan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah Timur Timur, Papua atau Indonesia Barat, dan Aceh. Pemerintah Indonesia jangan tunggu sampai hancur dulu. Tapi ini adalah waktu untuk buat sesuatu supaya nama Anda, nama negara besar ini, bangsa besar ini yang katanya negara hukum ini bisa terangkat. Namanya harum di mata dunia. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan ini kali ini. Sampai kita jumpa dalam video klip yang berikut. Bapak Yahweh Elohim Israel menjaga, lindungi, dan memberkati saudara-saudara sekalian. Benet.